3. Halo Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Halo. Selamat datang di ibadah persekutuan yang kami lakukan pada hari ini, bukan sebagai bentuk penilaian secara kami, tapi juga sebagai bentuk kita berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan melalui doa, ibadah, dan juga puji-pujian. Hari ini kita datang bersama untuk merenungkan satu hal penting yang seringkali kita tanyakan dalam diri kita, yaitu apakah itu persembahan yang benar? Seringkali kita melihat bahwa persembahan yang benar ialah saat kita memberikan uang dalam kolektif ibadah. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa persembahan yang sejati adalah seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita, tindakan dan perbuatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka hati kita, mari kita melepas sejenak segala kesibukan duniawi agar ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berpondar di hadapan Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita masuk dalam saat teduh. Ambil waktu sejenak untuk berbicara pribadi dengan Tuhan, menyerahkan beban kita dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kehadirannya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Call to worship panggilan beribadah. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya undang untuk bangkit beribadah. Panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 50 ayat 14 dan ayatnya yang ke-20. Kita akan membacakannya secara bergantian dan pada ayat yang terakhir kita akan membacanya secara bersamaan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan
terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau beri untuk mengumpulkan hamba-hambamu untuk menyembah dan mendengar firman-Mu. Bapa, kami tahu bahwa kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah berikan kami Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada saudara Dea yang sudah membawakan doa pembuka dalam ibadah kita. Teman-teman, dari kemarin dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam pengakuan dosa saya akan membuka doa ini dan selama 2 menit jemaat boleh beribadah secara pribadi kepada Tuhan dan akan dibawakan. Mari kita Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita melakukan dalam ibadah ini, marilah kita bersama-sama persembahan yang benar tidak perlu muncul dari hati yang menyenangkan palsuan dosa yang Tuhan berkata dalam Al-Quran, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan sekiranya mas korban mati. Engkau tidak menyukai korban sembelihan karena Allah ialah jiwa yang suci, hati yang pasrah dan lembut, tidak akan memandang rendah ya Allah. Mari kita datang kepada hadapannya, melepaskan topeng kita dan mengakui segala kegagalan kita dalam mengasihi Dia dan sesama. Kita akan berdoa secara pribadi di dalam hati masing-masing. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kemarin di hadapan. Kami mengakui bahwa seringkali tangan kami yang kami anggap menunjukmu adalah tangan yang juga melakukan ketidakadilan. Bibir yang menyanyikan masuk ini adalah bibir yang juga menyakiti sesama. Kami seringkali membawa kesalahan material, namun hati kami jauh dari ketaatan. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkanlah kami dari dosa, maka kami akan menjadi bersih. Basuhlah kami, maka kami akan menjadi putih dari dosa. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil doa yang kudus dari malah penyesalan kami sebagai persembahan dari hati kami. Berikanlah sukacita bersama dengan kami, agar hidup kami selanjutnya menjadi persembahan yang benar-benar dari kemuliaan yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menanggung segala dosa kami. Kami berdoa. Amin. Janji pengampunan. Dengarkanlah jamin pengampunan dosa dari Allah berdasarkan Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya dipuji. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak dipertemukan Allah dan yang tidak berjiwa penipu. Kini saudara tidak lagi memikul beban dosa itu. Saudara telah dibenarkan untuk mempersembahkan persembahan yang murni di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah berita dari Tuhan. Marilah kita merespon pengampunannya dengan hati yang bersyukur dan niat yang tulus untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Khotbah akan kata. Baik, sebelum kita masuk ke yang berita firman Tuhan, Tuhan terima kasih atas kebenaran kami telah sampai sekarang kami akan mendengarkan
Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibelikan dengan bayar, karena itu hendaklah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus. Artinya, tubuh yang kita miliki bukan hanya sekedar bagian fisik, tetapi tempat Roh Kudus juga di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu, tubuh harus dijaga dan digunakan untuk hal-hal yang baik serta memuliakan Tuhan. Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali manusia menganggap tubuh hanyalah milik kita sendiri, sehingga bebas melakukan apa saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hal ini menunjukkan betapa berharganya hidup kita dan hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu hidup dengan penuh tanggung jawab. Menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus dapat dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari, seperti menjaga kebersihan diri, makan dengan teratur, tidur dengan cukup, dan berolahraga. Kebiasaan kecil seperti ini menunjukkan bahwa kita menghargai tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang manusia sering merasa dirinya tidak berharga karena kegagalan atau perkataan orang lain. Tetapi melalui firman ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa setiap manusia berharga di matanya. Tuhan menciptakan manusia yang istimewa, sehingga kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita hanya perlu terus menjadi pribadi yang setia dan terus bertumbuh dalam kebaikan. Selain kesehatan fisik, Tuhan juga ingin kita menjaga hati dan pikiran. Pikiran yang dipenuhi amarah, iri hati, atau kebencian dapat mempengaruhi tindakan kita. Karena itu, penting untuk mengisi hidup dengan hal-hal yang baik dan membangun diri agar tetap aman. Dalam kehidupan sehari-hari, perkataan juga menjadi bagian penting dalam memuliakan Tuhan. Mulut yang digunakan untuk berkata jujur, sopan, dan menghibur orang lain akan membawa berkat. Begitu juga sebaliknya, kalau perkataan kasar dan menyakitkan dapat melukai sesama dan tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sebagai bait Roh Kudus, kita juga dipanggil untuk menjauhi hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Tuhan ingin kita hidup yang bijaksana dan tidak terjerumus ke dalam kebiasaan buruk yang dapat merugikan tubuh kita maupun masa depan kita. Menjaga diri kita adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dalam ayat ini juga mau mengajarkan kita bahwa hidup orang percaya harus menjadi teladan bagi orang lain. Seperti sikap, perkataan, dan tindakan kita dapat mengaruhi orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dengan baik dan bertanggung jawab, orang lain dapat melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Lalu saya ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, dalam keluarga. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan menghormati orang tua, membantu pekerjaan di rumah seperti sapu, menyepel, piring, dan menyiram tanah, serta menjaga hubungan yang baik dengan saudara. Tindakan sederhana ini bisa menunjukkan kasih dan rasa syukur atas keluarga yang Tuhan berikan. Yang kedua, di sekolah atau untuk belajar, kita juga menerapkan firman Tuhan dengan belajar rajin, menyerah dulu, dan bersikap jujur. Kalau mencontek, malas belajar, atau melawan guru bukanlah sikap yang mencerminkan hidup yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, pergaulan. Pergaulan juga sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Teman yang baik dapat membawa pengaruh
pergaulan yang salah dapat menjauhkan seseorang dari hal-hal yang benar. Oleh karena itu, kita harus penting memilih lingkungan yang membantu kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang menjaga hidup yang benar tidak mudah karena ada banyak tantangan dan godaan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Melalui doa dan firman Tuhan, kita diberi kekuatan untuk tetap hidup dalam jalan yang benar. Tubuh yang sehat dan hidup yang baik juga dapat dipakai untuk melayani sesama, seperti menolong orang yang membutuhkan, memberi semangat kepada jemaat, dan melakukan kebaikan adalah cara agama menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga perlu menyadari bahwa menjaga tubuh sebagai baik dan kurus bukan hanya dilakukan ketika kita sedang sehat, tetapi juga saat kita menghadapi kelemahan atau kelelahan, saat ada manusia merasa malas, kecewa atau kehilangan rasa semangat. Tapi dalam keadaan itu Tuhan tetap mau mengingatkan kita untuk tidak menyerah dan tetap menjaga hidup yang baik. Menjadi baik Roh Kudus juga berarti kita hidup dengan penuh kasih terhadap sesama. Tuhan tidak ingin kita hidup egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita mau mendengarkan orang lain dan membantu teman yang kesulitan, kita sedang menunjukkan kasih Tuhan lewat tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mau mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Setiap waktu, tenaga, dan kemampuan yang kita miliki dapat dipakai untuk melakukan hal-hal yang berguna dan baik. Melalui renungan ini kita bisa belajar bahwa tubuh adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga dan istimewa. Oleh karena itu, marilah kita menjaga tubuh, hati, pikiran, dan perkataan kita di setiap hari dengan hidup yang lebih baik dan penuh kasih. Kita dapat menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dan membawa positif bagi orang lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat, saya undang untuk berdiri. Kemanapun kita diutus, sekalipun turun dengan tantangan, janganlah takut dan janganlah gentar, sebab Tuhan Allah kita menyertai kita. Sebagai bentuk responsif kita atas kabar sukacita yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, marilah kita menyatakan responsif kita dengan sungguh-sungguh melalui pujian dari Kidung Jemaat 410 Tenang Lakini Hati. Hatiku Tuhan
Kita mengakui bahwa Allah layak menerima segala penyembahan, pelayanan, dan ketaatan dari malaikat dan manusia, sebagaimana yang Ia kehendaki dari kita. Sebab itu, marilah kita berpegang pada iman yang bekerja melalui kasih, yang menerima dan bersandar sepenuhnya kepada Kristus sebagai instrumen kebenaran. Amin. Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas belas kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan melalui firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik. Dan doa persembahan akan dipimpin oleh Esa. Setelah mendengar firman Tuhan, marilah kita berberi persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa tubuh ini adalah baik roh kudus sehingga kami harus menjaganya. Sekarang tibanya saat kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberi setiap tangan yang memberi kebajikan. Ini doa kami, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk maju. Marilah kita mengangkat pujian bawa persembahan. Doa semua akan dipimpin oleh Johan. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kita mendapatkan doa mulai. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami datang kemari merendahkan diri kami di hadapan-Mu dengan penuh syukur atas kesempatan untuk menemu di tempat ini. Kini kami juga membawa setiap permohonan kami ke harapan taat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa agar ibadah kami tidak banyak kita saat ini sampai saat kami melangkah dari ruangan ini. Tetapi sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami dengar tadi yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berkata bahwa dan juga mengingatkan kita bahwa tubuh manusia itu adalah bait Roh Kudus, yang artinya tubuh yang kita miliki ini bukan hanya sekedar bagian fisik, tetapi tempat di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu tubuh kita juga harus dijaga dan digunakan untuk hal-hal yang baik serta memuliakan Tuhan. Kami juga meminta pertolongan kepada Bapa di surga agar kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan kami terus diperbarui budi kami sehingga hidup kami sehari-hari menjadi baik dan sebagai kami juga menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami
Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, agar keadilan, kedamaian dan juga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Secara khusus kami menyerahkan Yayasan Pendidikan Kristen, terutama YPHG, ke dalam tangan Tuhan, agar setiap lembaga pendidikan di bawah naungannya tetap teguh menjadi terang dalam mencetak generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan orang tua dan guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan yang sempurna serta kekuatan ekstra dalam membimbing dan mendidik kami. Khususnya bagi setiap orang tua kami, berikanlah hikmat surgawi agar mereka mampu menjadi dalaran iman kami di dalam rumah, dan membawa mereka setiap keluarga kami menjadi mesbah persembahan yang hidup bagi kami. Lindungilah orang tua dan guru kami dari kelelahan fisik maupun jiwa mereka, juga berkati mereka agar setiap pekerjaan tangan mereka, dan limpahkanlah kesabaran serta kasih dalam setiap tanggung jawab yang mereka emban. Terakhir, kami juga berdoa bagi setiap siswa, kiranya tanganmu menjaga kesehatan mereka agar dapat belajar dengan baik. Berikanlah semangat, kecerdasan dan juga pertumbuhan karakter yang seturut dengan kehendak-Mu. Serta jagalah masa depan mereka agar senantiasa berada dalam rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan juru selamat kami yang hidup. Mari kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.